Di part sebelumnya, seperti yang kita ketahui, kalau kakak kandung Chanmi dibunuh oleh seseorang, yang dimana identitas sang pelaku masih belum terungkap. Di suatu hari, dirinya mendapatkan surat dari pengirim misterius. Siapakah sosok pengirim surat itu? So, ini dia alur Revenge of Other part kedua. Setibanya di tempat pertemuan, Chanmi melihat Jaebum juga ada di sana. Jaebum menjelaskan dia sengaja mengikuti Chanmi agar kejadian di aula sekolah tidak terulang kembali. Suatu ketika mereka melihat pengirim surat misterius, namun sayang mereka kehilangan jejaknya. 잡았어야 되는데. 너한테 쪽지 보낸 애였겠지? 완전. Tua Jinsu meminta maaf kepada Chanmi karena telah menghiraukan ucapannya di masa lalu. Kali ini dia berjanji akan menyelidiki kasus kematian Woonsok dan menemukan sang pelaku. Chanmi penasaran kenapa video kematian kakaknya baru ditunjukkan sekarang oleh pelaku, bukan sejak awal. Ketua Jinsu tidak berani memberi jawaban yang akurat karena pertanyaan Chanmi masih menjadi misteri bagi mereka. Tidak lama dari itu mereka menginterogasi Suhon terkait kematian Woonsok. Dari pengakuan Suhon, diketahui kalau Woonsok sangat dekat dengan Osung. Mendengar itu mereka cukup kaget. Sementara itu sebuah fakta terungkap kalau Woonsok bukanlah pacar Ajung, melainkan dia disewa Ajung untuk menjadi pacar palsunya. Karena saat itu Ajung membutuhkan pacar palsu untuk masuk ke agensi artis pemula. 왜냐? 내가 짝퉁 남친이 필요했거든. 박원석은 학교에서도 내 남친인 척. Ketika sedang makan bersama di kantin sekolah, Ajung bercerita kalau dirinya sedang hamil 12 pekan. Awalnya mereka menganggap hanya sebuah lelucon. Setelah menunjukkan hasil USG minggu lalu, mereka cukup terkejut. Suyeon menyarankan Ajung untuk menggugurkan bayi itu. Karena jika itu terjadi, banyak sekali dampaknya. Salah satunya putus sekolah. Kendati demikian, Ajung masih tetap ingin melahirkan bayi itu. Dirinya yakin kalau ayah si bayi akan bertanggung jawab dengan anak mereka. Ajung meminta Suyeon menemaninya pergi ke klinik di akhir pekan untuk mengecek kembali kandungannya. Di hari itu antrian mereka didahului oleh seorang pemuda. Pemuda itu mengancam Dr. Jung Yun untuk membatalkan gugatan terhadap kedua orang tuanya ketika dia di lapas. Sebelum akhirnya dia pergi dari sana. Ajung menyadari kalau pemuda itu teman SMP-nya yang bernama Jo Hyuk Gun. Ajung bercerita 3 tahun silam ada sebuah insiden besar. Dari sebuah berita diberitakan pemuda itu membunuh pacarnya secara keji dan brutal. Tak lain korbannya adalah putri Dr. Jung Yun. Namun Jogun hanya ditahan beberapa bulan saja dengan dalih masih di bawah umur. Menurut keterangan Dr. Jung Yun, di malam itu Jogun membunuh putrinya tanpa kenal ampun setelah NG menolak tawaran menjadi kekasihnya. Suyun meminta Suho untuk memberi pelajaran Jogun. Iblis berwujud manusia yang tidak memiliki hati nurani. Dengan bayaran sejumlah uang, yang dimana uang itu bisa Suhan gunakan untuk biaya perawatan ibunya di rumah sakit. Dari penyelidikan Suyon, Jogun bekerja di bengkel modifikasi mobil milik ayahnya. Dia meminta Suhon untuk mengeksekusi Jogun nanti malam. Malamnya Suhan menyelinap secara diam-diam dan melayangkan tinjunya ke wajah Jogun. Di malam itu Suhan memerintahkan Jogun untuk meminta maaf ke Dr. Jungyun seolah-olah nyawanya bergantung pada dia. Sebelum pergi Suhan memberikan sedikit ancaman agar Jogun menepati janjinya, seakan-akan jika tidak dilakukan maka nyawa dia berada dalam bahaya. Di suatu hari Chanmi mengunjungi kedai kopi yang selalu dikunjungi oleh mendiang kakaknya. Di sana dia bertemu Sejin, teman sekelas Woonsok saat kelas 1 SMA. Sejin memutuskan untuk pindah sekolah setelah menyelesaikan kelas 2 tahun yang lalu. Tahun depan nanti dirinya akan pergi ke Amerika Serikat untuk belajar di sana. Sejin menganggap kalau Woonsok adalah orang yang baik. 2 tahun silam dirinya dirundung oleh Jung Kyung bersama kedua temannya. Merasa tidak senang atas perlakuan mereka, Woonsok langsung menghajar ketuanya. Jung Kyung sempat melakukan perlawanan, namun kekuatannya masih belum sebanding dengan Woonsok. Semenjak kejadian kemarin, mereka tidak berani lagi merundung Sejin. Woonsok bercerita dia memiliki adik perempuan bernama Chanmi. Dari sanalah Sejin tahu kalau Chanmi adalah adik Woonsok. Sejin mengakui perbuatannya kalau dia sosok yang menunjukkan video kematian Woonsok di aula sekolah. Jika polisi menangkap pembunuhnya terlebih dahulu, mereka tidak akan punya kesempatan untuk balas dendam. Sejin mencurigai Suhon kalau dialah sosok yang membunuh Woonsok. Chanmi bertanya apa alasan Sejin menuduh Suhon. Dia melihat seseorang memakai sepatu putih bertali merah tak lama dari kematian Woonsok, yang dimana sepatu tersebut sama persis seperti sepatu Woonsok. Sementara itu Jogun ditemukan tewas dalam keadaan terikat. Kematian Jogun mengingatkan ketua Jisoo
dengan insiden kamar gelap di SMA Yongtan. Setelah dilakukan investigasi, diduga kuat korban tewas akibat kehabisan napas. Persamaan dari dua kasus itu adalah kedua korban merupakan pelaku yang terlibat dalam kasus kekerasan di sekolah. Di lain sisi, hubungan kakak beradik Chanmi dan Won-sok sudah tersebar. Ajeng bercerita kalau Won-sok sebenarnya orang yang sangat baik, tapi saat kelas 2, sikapnya berubah 180 derajat layaknya psikopat. Jika sesuatu tidak berjalan sesuai keinginannya, dia akan membuat kekacauan. Namun anehnya Won-sok sangat patuh terhadap perintah Osung. 죽이든 입을 찢든 그녀님 막으라고. 마지막 경고야. Setelah melakukan penyelidikan, semua petunjuk mengarah kepada Suhon. Sebelumnya Chanmi cukup terkejut mendengar kasus kamar gelap dan kematian kakaknya kemungkinan besar dilakukan oleh orang yang sama. Mereka mengunjungi bowling center tempat Suhon bekerja. Ketua Jinse menegaskan jika Suhon tidak ingin membuka loker pribadinya, mereka akan membawa Suhon ke kantor polisi dan membuka lokernya secara paksa. Merasa tidak ada pilihan, terpaksa Suhon melakukannya. Setelah dibuka tidak ada barang bukti di sana. 2 hari yang lalu, setelah melakukan aksinya, Suhan menyimpan tas berisi barang bukti tersebut di ruang mesin. Ketua Jinse tidak menyerah. Dia ingin mengecek ruang mesin yang selalu Suhan kunjungi di waktu senggang. Setelah dibuka, tidak ada apa-apa di sana. Rupanya Chanmi yang membawa tas tersebut, dan dia mengirim tas itu ke panti asuhan di Busan. Keesokan hari, Chanmi pergi ke Busan dengan menaiki kereta api dan mengambil tas itu kembali. Sementara Suhan mendapat pesan dari Chanmi untuk pergi ke Busan jika dia ingin mengambil tasnya kembali. Sesampainya di lokasi pertemuan, Chanmi menodong pistol ke arah Suhon dan langsung melancarkan tembakan pertama yang membuat tangan Suhon tergores. Alasan Chanmi bertindak sejauh itu karena dia menduga Suhon telah membunuh kakaknya. Suatu ketika Suhon melakukan perlawanan dan berhasil mengambil pistol tersebut. Suhon menegaskan jika Chanmi masih mengira dia telah membunuh kakaknya, di malam itu juga dia akan bunuh diri. Tiba-tiba ponsel berbunyi yang dimana panggilan itu berasal dari nomor Won-sok. Tidak lama kemudian tiba-tiba panggilan terputus. Setelah kejadian itu, perlahan demi perlahan kecurigaan Chanmi terhadap Suhon mulai menghilang. Di suatu malam, Jae-bum menemukan sebuah foto dirinya bersama seseorang. Keesokan hari ketika di dalam kelas, Jae-bum bertanya siapa pria yang ada di foto itu. Osung menjawab dia adalah Won-sok. Entah kenapa Osung begitu panik kalau foto itu dilihat oleh murid yang lain. Jae-bum penasaran kenapa Osung bersikap seperti itu. Osung menjelaskan dia hanya tak ingin Jae-bum menjadi saksi atas kasus kematian Won-sok. Karena sebelum insiden kecelakaan, Jae-bum sangat dekat dengan Won-sok. Sementara itu Suhan penasaran dari mana Chanmi tahu kalau polisi sedang mencari tasnya. Chanmi menjelaskan 2 hari yang lalu Osung memberitahu kalau para polisi sedang mencari Suhon terkait insiden kematian Jogun. Polisi menduga pelakunya sama dengan kasus kamar gelap. Di malam itu Chanmi menyadari kedatangan ketua Jinsu untuk mengamankan tas Suhon. Secara diam-diam Chanmi mengambil tas tersebut dan mengirimnya ke Busan. Tindakan itu didasarkan kalau memang Suhon pelaku yang sama dengan kasus kematian Won-sok. Dia berencana ingin membunuh Suhon dengan tangannya sendiri. Chanmi bercerita dirinya melakukan pembicaraan semalam dan mendengar ada suara telepon seseorang. Di tengah perjalanan menuju ke rumah, penyakit Suhon kembali kambuh dan dia langsung tidak sadarkan diri. Di sekolah, semua murid merasa heran kenapa Suhon tidak pernah masuk ke sekolah, sementara ketua Jinsu dan sersannya menduga kalau Suhon sedang bersembunyi di suatu tempat untuk menghindari penyelidikan terkait kasus kamar gelap. Sesampainya di rumah, Chanmi cukup terkejut melihat kaca kamarnya pecah disertai seragam sekolah yang sudah rusak akibat ulah seseorang. Sementara itu, mengingat keadaan Suhon mulai membaik, Dokter Jang memperbolehkan Suhon untuk kembali ke rumah. Di satu kesempatan, ketua Jinsu mengunjungi suaminya, dia adalah Dokter Jang. Di hari itu secara kebetulan Suhan bertemu dengan ketua Jisoo. Mengetahui selama ini Suhan berada di rumah sakit, ketua Jinsu meminta maaf karena telah berburuk sangka kepadanya. Di hari pesta ulang tahun Chanmi yang ke-19, Osung datang untuk menjemput Jae-bum karena disuruh oleh ibunya. Tiba-tiba ponselnya berdering. Suhan cukup terkejut mendengar suara dering ponsel sama seperti pelaku yang menyimpan ponsel Won-sok. Pada akhirnya mereka memutuskan untuk mencuri ponsel Osung dengan cara yang telah ditentukan. Sementara itu Jae-bum kembali mengingat masa lalunya yang memalukan, yaitu dia pernah berpacaran dengan Won-sok. Jae-bum meminta penjelasan apakah itu kenyataan atau sebuah hayalan. Osung hanya terdiam tanpa sepatah kata pun. Keesokan harinya Suhyun berperan sebagai pengalih perhatian. Di tengah keributan, Ajeng secara diam-diam mengambil ponsel Osung dan memberikannya ke Suhon. Setelah itu Suhon langsung bergegas ke toilet untuk mengecek riwayat panggilan. Di lain sisi Osung menyadari kalau ponselnya dicuri oleh seseorang. Beruntung Suhon berhasil bersembunyi tepat waktu.
Diketahui ponsel Osung baru dibeli 4 hari yang lalu, sehingga tidak ada riwayat panggilan 5 hari yang lalu. Chanmi merasa heran kenapa waktunya bisa berdekatan, seakan-akan Osung sudah mengetahui rencana mereka. Sepulangnya dari sekolah, Suhan menyadari dirinya diikuti oleh seseorang. Alih-alih berpura-pura tidak tahu, Suhan sengaja melakukan itu agar si penguntit keluar dari sarangnya. Setelah berhasil dibekuk, ternyata orang itu adalah Sejin. Di akhir pekan nanti, dia akan berangkat ke Amerika Serikat. Sebelum pergi ke sana, Sejin ingin memberi pelajaran kepada Suhon karena dia masih menduga kalau Suhon pelaku pembunuhan Wonsok. Karena hal itu ini semua terjadi. Di malam itu, Sejin mengakui perbuatannya kalau dia yang menghancurkan kaca kamar dan merobek seragam sekolah Chanmi. Dalam rapat kasus kematian Jogun, Ketua Jinsu menunjukkan kode batang yang tertinggal di lokasi TKP. Diyakini milik tersangka. 이 영수증에 주목하는 이유는 범인이 떨어뜨리고 갔을 가능성이 크기 때문입니다. Kepala Wong menganggap kode itu bisa saja milik pelanggan, bukan tersangka. Setelah dijelaskan alasannya, Kepala Wong memerintahkan Ketua Jinsu untuk menyelidiki kasus tersebut hingga tuntas. Ketua Jinsu mengunjungi mal satu persatu, tapi masih belum bisa menemukan kode batang yang sama. Sementara Sersan Yun berhasil menemukannya. Dia meminta Pak Kim selaku pemilik toko untuk memeriksa kamera CCTV agar bisa menemukan pengunjung di hari itu. Entah kenapa Sersan Yun merahasiakan hal itu dari Ketua Jinsu. Malamnya dia mengunjungi rumah Kepala Wang dan menjelaskan semuanya kalau pemilik kode batang itu adalah Osung, putranya sendiri. Yang namanya seorang ayah tentu tidak ingin anaknya menjadi tersangka di usia muda. Sersan Yun menegaskan setelah memeriksa kode batangnya, mereka bisa mengetahui pengunjung di hari itu. Dan jika pengunjung tersebut terekam kamera CCTV, maka bukti itu tidak terbantahkan. Di lain sisi, mereka menduga Osung mempunyai 2 ponsel dengan nada daring yang sama. Alih-alih belajar kelompok, mereka hanya ingin menemukan ponsel kedua Osung di kamarnya. Sementara Chanmi meminta Jae-bom untuk menahan Osung agar Suhan tidak ketahuan olehnya. Di kantor polisi, Ketua Jinsu mengangkat telepon dari Pak Kim. Tindakan tidak kooperatif Sersan Yun terbongkar kalau dia berencana ingin merusak barang bukti. Alasan Sersan Yun berbuat seperti itu untuk mendapatkan kepercayaan Kepala Wang agar dia bisa menyingkirkan Ketua Jinsu dari jabatannya. Dari pembicaraan mereka, ternyata Osung satu SMP dengan korban. 된 주였건이 기우상 학생과 같은 중학교로 나왔습니다. Melalui kamera pengawas, Ketua Jinsu menyadari tersangka utama dalam kasus ini adalah putra Kepala Wang. Sementara itu, Ayah Sunha memohon kepada Suyeon untuk mengurus Jungkyung kembali karena semenjak 2 minggu yang lalu anaknya selalu diusik. Kali ini Ayah Sunha berjanji akan membayar 10 kali lipat dari harga sebelumnya. Di lain sisi, Suhan mencari ponsel kedua Osung di kamarnya. Dia menemukan beberapa foto Polaroid di sana. Merasa ada yang janggal, Osung langsung bergegas ke rumah. Chanmi berusaha menghubungi Suhon, namun ponsel Suhon berada di meja. Meskipun Suhon tidak berada di kamarnya, naluri Osung mengatakan kalau Suhon baru saja keluar dari kamarnya. Karena amarah yang sudah memuncak, Osung langsung menghajarnya. Tidak lama dari itu, Ketua Jinsu datang untuk menangkap Osung atas tuduhan sebagai tersangka kasus kematian Jogun. 내가 뭘 잘못했는데요. 이거 놓으세요. 수갑 사용하기 전에 조용히 따라. Beberapa jam kemudian, Suhan bercerita ponsel itu tidak ada di kamar Osung. Tiba-tiba, Suhan dikabarkan kalau penyakit ibunya semakin parah. Dokter menjelaskan jika biaya sudah mencapai di titik tertentu, Suhan akan ditagih. Jika tidak dibayar, akan sulit bagi mereka untuk melanjutkan perawatan. Di ruang interogasi, Osung menyangkal semua tuduhan yang dilontarkan kepadanya. Dia bahkan sudah tidak pernah berhubungan lagi dengan Jogun sejak insiden kematian Inji. Sepulangnya dari kantor polisi, Osung mengunjungi kediaman Jungkyung. Osung menganggap pelaku yang mematahkan kaki Jungkyung di kamar gelap adalah Suhon. 범인 새끼는 지수원 같거든. Film diakhiri, Suhon menerima tawaran untuk kembali mengajar Jungkyung. Meskipun taruhannya nyawa sekalipun, dia rela melakukannya agar sang ibu tetap hidup. Dan part kedua pun berakhir. Sampai jumpa lagi di part selanjutnya. Jangan lupa diklik tombol subscribe agar saya bisa menemani kalian semua setiap hari. See you.